selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 2 Juni 2022, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang menghantarkan kami hingga pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh damai dan sukacita. Demikian juga sebelum kami memulai aktivitas kami Bapa, kami mau disirami dan dibekali oleh firman-Mu yang menjadi santapan rohani bagi kami. Oleh karena itu ajarilah kami Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan menjalankannya di dalam hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, ditetapkan dari kitab Titus pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan di dalam bahasa Batak dikatakan, Ainungna tarida asini rohani debata sibain haluaun ni saluhut jolma. Dalam bahasa Indonesia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nas ini adalah satu kesaksian yang membimbing umat manusia, membimbing khususnya kita umat Kristen agar semakin mampu mengakui bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia telah menyatakan cinta kasih-Nya dalam hidup dunia, dalam hidup kita umat manusia, dalam hidup kita orang-orang berdosa. Melalui putranya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, Dia telah menyelamatkan, mengangkat harkat dan martabat kita, dan menebus kita dari belenggu dosa dan kematian. Dan Yesus Kristus, Dia rela mati di bukit Golgota hanya untuk menyelamatkan kita, supaya kita menjadi anak-anak kekasih Allah, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, supaya kita menjadi orang yang selamat jauh dari murka Allah. Oleh karena itulah makanya pengorbanan Yesus Kristus sangat besar kuasanya di dalam perjalanan hidup kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu kita yang telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, ada tugas dan tanggung jawab kita yang layaknya, yang pantas kita laksanakan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Apakah itu, saudaraku? Pertama, kita diharapkan untuk memuji dan memuliakan Allah melalui kata-kata dan perbuatan kita. Yang kedua, kita diharapkan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Artinya, karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan bahwa Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah sudah mengasihi kita, dikaruniakannya keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Nah, untuk itulah kita diharapkan agar setia tetap berada di dalam kasih karunia-Nya. Artinya jangan menyimpang dari jalan Tuhan, jangan menyimpang dari kasih karunia Tuhan, tetapi tetaplah kiranya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, dan kita diharapkan mampu untuk menjadi alatnya untuk pemberita-pemberita Injil, untuk pelaku-pelaku keselamatan dimanapun juga kita berada, agar keselamatan yang sudah dinyatakan Allah ikut juga serta kita juga melaksanakannya, menyatakannya di dalam diri kita, di dalam diri saudara-saudara kita, dan di dalam kehidupan dunia, agar semakin terlihat yaitu keselamatan yang dari Allah di dalam semua aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu marilah kita lebih giat dan tekun lagi
untuk memberitakan keselamatan yang telah dinyatakan Allah melalui putranya Yesus Kristus, agar keselamatan tersebut nyata di dalam dunia dan nama Allah semakin dimuliakan, dimasyhurkan di segenap hidup ciptaannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa. Engkau telah menuntun membimbing kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Masukkanlah itu Bapa ke dalam hati, jiwa dan pikiran kami, serta kuatkan kami untuk dapat menghayati dan meyakini sepenuhnya serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami, agar kami tetap hidup berpuji-pujian kepadamu, mampu untuk mensyukuri nikmat dan berkat-Mu, mensyukuri keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup dunia dan di dalam hidup kami. Engkau telah mengangkat harkat dan martabat kami. Engkau telah melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa dan kematian. Oleh karena itu Engkau sangat mengharapkan Tuhan agar kami tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, agar kami menjadi alat-Mu untuk mewujud nyatakan cita-cita perjalanan kerajaan-Mu, mewujudkan keselamatan di dalam kehidupan semua ciptaan-Mu. Terima kasih, mampukanlah kami ya Tuhan untuk melaksanakannya di dalam perjalanan kami, terutama pada hari ini. Berkatilah kami semua umat-Mu, semua anak-anak kami. Berkati juga pelajaran yang diterima oleh anak-anak kami di sekolah. Biarlah semua pelajaran itu Bapa semakin menempa mereka untuk lebih taat dan takut hanya kepada-Mu saja. Mampukan kami setiap orang tua untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, agar kami melaksanakannya di dalam dasar yang teguh, yaitu iman percaya kepada-Mu Yesus Kristus. Terimalah doa kami dan sertailah kami Tuhan di dalam semua aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.